أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pengurus Desa Mertuk Ibu ya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Ya, yang penting kita di sini semua ngumpul sama-sama ya Bu ya. Ya, mau pengurusnya, ketuanya, anggotanya semua di hadapan Allah kita sama. Jadi kalau saya nggak hafal nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, salam kenal, salam cinta, salam damai untuk semuanya yang ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada hari ini kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji dan mengkaji Al-Qur'an ya Bu ya. Ya. Jadi kalau sama saya perkenalkan dulu, nama saya Linda. Biasa saya ngisi di Masjid Al-Hidayah Saragan Ibu. Ya, di situ kita ngaji batin ya Bu ya, ngaji batiniah. Buat ibu-ibu yang mau ikut boleh ya Bu ya. Ya, boleh setiap hari Jumat ya. Ya, kecuali Jumat pun itu ba'da zuhur. Insya Allah di situ nanti kita bahas berbagai rahasia-rahasia kehidupan ya Bu. Ya, yang jarang dikaji di pengajian manapun gitu, terutama tentang kehidupan setelah kematian dan kuasa-kuasa Tuhan. Pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu cantik yang ada di sebelah saya. Jadi insya Allah ini amanah, jadi mau nggak mau ya harus mau ya Bu ya, saya terima gitu. Jadi mohon ridhonya buat ibu-ibu semua di sini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, hendaknya kita bersalawat terlebih dahulu. Sudah saya bagikan Ibu salawat bil barokah. Ya, monggo dibuka. Kita bersalawat melalui wasilah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena saya pribadi orang kotor dan kita nggak akan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak melalui para wali-wali Allah, khususan di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siap ya Bu ya? Iya. Jangan tegang ya Bu. Ya, nanti saya juga jadi tegang. Ibu-ibu cantik-cantik banget, seger-seger banget mukanya semuanya di sini. Ya ampun, muda-muda gitu ya. Timur ya punya. Kalau hari Jumat di sana kan biasanya 40 tahun ke atas ya Bu ya. Saya nggak bilang itu Bu, tetap cantik. Tapi kalau yang sekarang, wah lebih fresh lagi nih, 40 tahun ke bawah, seger. Tapi Ibu yang di depan saya tetap awet muda ya Bu ya. Iya. Kan apa namanya sama kita Bu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya Bu ya? Ya. Bantuin Bu. Bil barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisa Nabi Muhammad biiznillah waridullah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullah
Walhamdulillahirabbil alamin. Lagi nggak Bu? Lagi, kasih betah ya. Belakangnya tanggung satu lagi bisa dibalik ya. Nanti siapa tahu ibu-ibu kalau lagi nganggur di rumah sambil salawatan ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan jadi kegiatan rutin biar kita bisa salawatan tiap bulan ya Bu ya. Iya. Hasbi Rabbi. Saya dulu ya Bu ya. Monggo. Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi Alhamdulillah. Duh, gemeteran saya, deg-degan Bu. Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada materi, saya pasti suruh tawasul ya Bu ya. Dimana tawasul ini pertama kita minta izin juga menyerap sifat sikap baik Rasulullah SAW, seluruh para anbiya wal mursalin, dan mohon ridhonya kepada sang pemilik alam semesta ya Bu ya. Ya, monggo hadirkan hati seluruh zahir batin. Niatkan semua apa-apa yang kita kaji pada hari ini, insya Allah keberkahannya mengalir untuk pendahulu-pendahulu kita, leluhur-leluhur kita, supaya nggak cuma kita yang senang di sini, tapi mereka di alam sana juga senang. Kemudian kita mengkaji tauhid ini juga untuk bekal ya Bu ya, untuk anak cucu keturunan kita, karena ini zamannya udah mau akhir. Apa udah akhir Ibu? Iya, jadi kita harus mempertebal iman Islam, terutama tauhid ya Bu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arshi, walhamdulillah mithla dhalik, wa la ilaha illallah mithla dhalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kita, ujungnya kita jadi mayit ya Bu ya. Ujungnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan ila hadiratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diniatkan menyerap sifat sikap baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa cahaya dan penerang alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Allahumma amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Saharan, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Khususan ila hadirati seluruh para imam, baik itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Nawawi, dan seluruh kekasih-kekasih Allah dimanapun berada. Khususan ila hadirati untuk seluruh para wali songo yang senantiasa menyebarkan cinta kasihnya kepada negara Indonesia ini ya Bu ya. Kita doakan karena Islam gak mungkin sekuat sekarang kalau gak ada mereka semua ya Bu ya. Khususan ila hadirati guru kami tercinta Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati bin Syarif Abdullah, Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Maulana Malik Ibrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Khususan ila hadirati guru besar kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Saleh, seluruh para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, seluruh para alim, ulama, para ahlul bait, seluruh para guru-guru kami yang tersebar di seluruh Indonesia, khususan maksud saya Mursyiduna Syekh Sa'di Al-Batawi Al-Malik Al-Hasani binti bin Fulan, Assalamualaikum bin Aningrat, Kiai Haji Yamin Asyuri bin Kiai Haji Mansur, Ustadz Ali Prayogi, dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus untuk seluruh leluhur-leluhur kita semua, Ibu, khususan Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke, monggo disebutkan leluhur-leluhurnya. Insya Allah semuanya di sini melihat dan mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh anak cucu keturunannya. Khususan Sumaila Arwahi disebutkan leluhur-leluhur Ibu almarhum Bapak almarhumah Ibu seluruh keluarga besar, khususan di sini ibu-ibu muslimat atau Fatayat Nahdlatul Utama, Ibu Nahdlatul Ulama, maaf maksud saya. Untuk seluruh arwah-arwahi yang ada di pekuburan Saragan Sikapet Perbun, Mirit Bertul dan sekitarnya, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, juga saudara-saudari kita semuanya yang telah mendahului kita, semoga diterangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya kelak. Mereka semua adalah pelajaran bagi kita yang masih hidup. Insya Allah biiznillah, mudah-mudahan kita semua dapat menyusul husnul khatimah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi terkhusus, ini penting untuk diri pribadi. Summa ila nafsi, monggo disebutkan diri pribadi ibu masing-masing, agar dilembutkan hati kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islamnya, menjadi wanita-wanita yang solehah ya Bu ya. Amin. Dirindukan surga ya Bu ya. Amin. Disayang sama Allah sama Rasul semuanya. Khususan summa ila nafsi dan seluruh makhluk ciptaan Allah dimanapun berada, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, makhluk apapun itu, yang hakikatnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari mulai alam malakut jabarut jabariyah wahdatul hayyul ilahiyat. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masih betah ya Bu ya? Iya. Ibu-ibu diem aja dari tadi, saya jadi deg-degan tahu. Oke, jadi kalau mau ngaji itu biasanya kan saya tanya kira-kira temanya apa nih Bu gitu ya, yang pas gitu. Ya kehidupan sehari-hari aja Mbak Linda gitu. Ditanya kehidupan sehari-hari kan banyak ya Bu ya. Nah biasanya kalau saya pribadi munajat dulu kan Bu, minta ya, kita kan minta ikutin wasilahnya Nabi Nuh ya, munajat gitu. Jadi sebelum apa-apa minta kira-kira apa nih yang pas, yang cocok untuk hari ini. Jadi biasanya ini Qur'annya kan ditutup, kemudian langsung buka gitu ya, doa dulu. Nah jatuhlah kita pada hari ini pembahasannya di Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca biasa aja lah karena kan tadi udah baca Al-Quran udah bagus suaranya Bu ya. Iya. Malu saya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini artinya, ibu-ibu serius banget Bu. Santai aja ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngaji ini sih serius, cuma biar nggak terlalu itu, biar cair ya, sama sembari ketawa ya Bu ya. Iya. Memahami Mbak. Iya, memahami. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, senang saya diterima di sini. Alhamdulillah Ibu. Jadi di sini sekali lagi apa yang saya sampaikan ambil positifnya. Kalau sekiranya ada yang negatifnya nggak usah dicontoh, dibuang aja ya Bu ya. Iya, ambil yang baiknya, ambil yang positifnya karena saya pribadi pun masih belajar. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar sampai akhir hayat. Jadi umur berapapun saya nantinya, kita semua di sini ya masih belajar sampai akhir kehidupan. Jadi kalau ada salah pasti ada salah karena manusia, mohon dimaklumi ya. Didoain ya Bu ya, kritik saran sangat membantu ya, boleh kalau mau usul apa gitu nggak apa-apa ya Bu. Baiklah, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin, Allahumma amin. Jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka apa Ibu? Perasaan apa? Iya, suuzon ya Bu ya? Iya. Nauzubillahi min dzalik. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Begini, ini kan satu ayat, tapi insya Allah kita maknai, kita bedah dikit-dikit ya Bu ya. Dimana dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka. Kenapa sih? Karena prasangka itu termasuk salah satu hal yang dapat mengotori hati, mengotori pikiran. Kalau hati kita udah kotor, pikiran kita udah kotor, kita mau ngapa-ngapain juga susah ya Bu ya. Belenek, boro-boro mau ngelakuin apa, mikir aja susah. Biasanya yang ada apa? Emosi ya gitu. Jadi daripada kita suuzon atau berprasangka tidak baik kepada orang lain, kita balikan kepada diri kita pribadi ya Bu ya. Sekali lagi saya masih belajar. Jadi kita mawas diri, kita nilai diri sendiri. Belum tentu orang yang kita lihat itu lebih buruk dari kita ya Bu ya. Jangan-jangan kita yang lebih di bawahnya gitu. Kemudian janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya namanya manusia di dunia ini pasti ada yang namanya pro kontra ya Bu ya. Ada yang namanya positif negatif, ada yang namanya baik buruk. Jadi kalau di Al-Quran kita disuruhnya mengambil di tengah-tengah antara keduanya. Misalnya lagi diuji susah, ya jangan, maksudnya gini,
susah ya jangan ngerasa susah banget gitu ya Bu ya. Ya bahagia jangan ngerasa bahagia banget. Karena itu semuanya berputar. Selagi kita masih hidup di dunia, kita masih ada di bumi ini, itu semua berganti ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Kalau mau bahagia, kuncinya adalah senang susah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bagaimanapun dan apapun ujian yang diberikan itu merupakan kenaikan level. Jadi kuncinya gini Ibu, kalau kita misalnya diuji ya, ujiannya itu lagi, berarti kita belum lulus di ujian itu. Jadinya itu lagi ujiannya, gitu ya Bu, itu lagi. Tapi kalau Ibu udah lulus, nanti diganti lagi nih, ujiannya naik lagi. Untuk apa? Menambah dan memperkuat keimanan. Nah, jangan takut diuji, karena ibu-ibu mau deket nggak sama Allah? Mau ya? Iya. Ibu-ibu tahu kan orang yang paling dekat atau manusia yang paling dekat siapa Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ujiannya gimana? Luar biasa ya Bu ya? Iya. Jadi makanya kamu jangan ngaku beriman kalau sebelum diuji gitu. Makanya sebagai seorang muslim ya kita juga nggak minta diuji ya, siapa yang mau gitu ya Bu ya. Tapi intinya di dunia ini memang adanya ujian gitu. Jadi bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara kita mengambil pelajaran dari semua apa yang tertera pada Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Begini, ini wajar aja lah. Saya pun pribadi pernah mengalami ya Bu ya. Saya perempuan. Biasanya kalau perempuan ngumpul-ngumpul sukanya apa Bu? Ngobrol ya Bu ya? Iya. Cerita ya Bu ya? Iya. Kadang niatnya ceritanya cuma ini, tapi nyambung lagi ke sini, ke sana ya, berembet. Jadilah ke bawah yang lain. Ini saya sekali lagi iya betul, banyak rambatan ya Bu ya. Iya, bercabang-cabang ya. Sekali lagi untuk nasihat pribadi, jadi di Al-Quran dijelaskan bahwa dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain, karena kebanyakan dosa nanti pada hari akhir ya Bu ya, itu diperlihatkan dari mulut kita, dari lisan kita. Makanya kalau kita berucap, kita ngomong sesuatu, itulah pentingnya kita dikasih akal sama Allah untuk berpikir apa yang kita ucapkan ini baik nggak nih gitu ya Bu ya, apa yang kita utarakan ini menyakiti orang lain apa enggak nih gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian daripada menggunjing orang lain atau ngomongin orang gitu ya kan nggak tahu itu kebenarannya Bu ya. Ya itu pertama gibah, dari gibah bisa jadi fitnah. Ruginya adalah misalnya kita ngomongin orang yang dapat pahala atau kebaikannya orang yang diomongin, pahala kita disedot, ya Bu? Iya. Terus dia yang misalnya diomongin dapat malah banyak ngalir terus. Dan bahayanya adalah yang jarang dijelaskan di sini, ketika apa-apa yang sudah diutarakan melalui mulut itu tersebar dan kemana-mana bisa menjadi dosa jariah gitu. Nauzubillahi min dzalik. Tidak hanya, jadi di Islam insya Allah itu tidak hanya ada yang namanya pahala jariah. Pahala jariah seperti yang sudah diceritakan oleh Rasulullah ya Bu ya. Apa aja Ibu? Amal jariah kayak misalnya kita sumbang untuk masjid gitu ya Bu ya. Ya, kemudian apalagi doa anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Tapi segala sesuatu di dunia ini itu berpasang-pasangan. Kalau ada positifnya atau amal jariahnya, insya Allah itu pasti ada negatifnya. Ada yang namanya dosa jariah. Nah, ini dia yang jarang banget kita ketahui. Jangan sampai gitu ya Bu ya. Ibu-ibu di sini udah amal banyak ya Bu ya. Udah sholat, udah ngaji, udah semua segala macam. Tapi kita lupa bertaubat atas apa-apa yang kita lakukan. Misalnya dari mulut itu tadi ya, jangankan mulut, pikiran pun iya gitu. Nah, nanti di sana ketika dibuka buku amalannya, buku catatannya, kebanyakan manusia merugi karena mereka tidak menyadari kesalahannya gitu. Jadi kebanyakan nuntut kepada Allah, ya Allah, aku pengen ini, pengen itu, pengen segala macam. Banyak manusia banyak pengennya ya Bu ya. Iya. Tapi lupa bahwa haknya Tuhan kita itu apa? Haknya Tuhan kita adalah senantiasa diesakan ya Bu ya. Jadi kita meninggikan atau tiada suatu apapun yang lebih tinggi derajatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Bu ya? Iya, Ibu serius banget sih Bu. Masuk ya Bu ya? Bisa dimengerti ya? Iya. Jadi buat semuanya insya Allah
Seperti itu. Ini setengah ayatnya ya, karena yang bawahnya ini saya bacain aja. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Nauzubillah min dzalik. Dan bertakwalah kepada Allah, dan sungguh Allah Maha Penerima taubat. Kemudian satu lagi yang menjadi, saya bilang bisa jadi tugas ya Bu ya, untuk sama-sama saling mengingatkan. Jadi selain kita menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, hal terpenting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pintu utamanya adalah taubat. Itulah mengapa kalau di pengajian yang di atas 40 tahun itu dijelaskan semua cara-caranya ya Bu ya. Ya, karena kalau belum diampuni, kira-kira bisa nggak dapat nikmat Bu? Enggak ya, harus melalui pintu taubat dulu. Dan kita manusia, setiap hari kita itu selalu mengulang-ulang dosa. Kadang kita sadar, kadang juga nggak sadar. Pentingnya di sini. Saya nyuruh ibu-ibu di sini maksudnya untuk melakukan pertobatan, ya karena saya sendiri juga harus begitu ya Bu ya. Iya. Nanti hukumannya malah lebih parah kalau saya nyuruh, tapi saya nggak ngelakuin gitu. Jadi minimal kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita tidak berniat untuk mengulanginya, gitu ya Bu ya. Ya, kemudian ibu-ibu tahu nggak kalau misalnya ada yang namanya mandi tobat? Udah pernah belum Bu? Belum ya? Oh udah. Ya, insya Allah itu juga salah satu sunnah. Jadi di sini kenapa dibuka supaya kita bersihnya bareng-bareng. Kalau udah bersih, insya Allah nanti ilmu itu gampang nyerap. Terus hati jadi lebih lapang, pikiran jadi lebih enggak mumet ya Bu ya. Iya betul, cemerlang. Wah Ibu luar biasa bahasanya. Kayak ada guru sastra di sini. Maaf kalau saya ngomongnya agak gimana gitu ya Bu ya. Jadi kadang-kadang saya mikir dulu nih mau ngomong apa nih, takutnya gimana gitu. Tapi bisa diterima ya Bu ya. Ya. Jadi dengan pertaubatan ini, pertama itu tadi, kemudian banyak-banyak baca istighfar ya Bu ya. Ya, jadi mengingat Allah tuh dalam setiap waktu, kalau bisa setiap detik ngapain aja Ibu ingat baca apa itu, apa namanya, zikir apapun itu ya Bu ya. Misalnya seperti tahlil, tahmid. Yang penting ingat sama ya Allah. Kemudian kita bertobat, mohon ampun, ya mandi taubat. Itu kalau ibu-ibu ya niatnya seperti biasa, seperti mandi junub ya Bu ya. Ya, nawaitu litaubati gitu. Ya Rabbil adasil akbar, menjabil jinabati lillahi ta'ala, seperti itu. Kurang lebih, kalau nggak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Yang belum coba, monggo dicoba. Karena kalau ngaji teori atau maksud saya, selain ini di tempat manapun kan Ibu udah pernah tahu lah ya. Kalau di sini berarti kita ada prakteknya gitu. Ini saya cuma sampein aja, diikutin monggo. Enggak ya, nggak apa-apa. Saya kembalikan sekali lagi kepada ibu-ibu semua di sini ya Bu ya. Iya. Apapun yang dilakukan oleh diri kita, kebaikannya untuk diri kita sendiri. Iya. Balik lagi, Ibu berdoa untuk orang lain pun, insya Allah itu balik lagi untuk diri pribadi gitu. Nanti ketika di sini tidak dikabulkan, nanti disimpan sebagian untuk di dunia karena kita masih butuh dunia. Sebagian lagi disiapkan untuk di akhirat. Gitu ya Bu ya. Percaya ya Bu ya? Yakin ya? Iya. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masih betah nggak Bu? Masih. Oh masih. Saya yang ini nih. Kemudian sudah di situ. Kemudian setelah mandi taubat itu nanti boleh kalau ibu-ibu ya waktu pasti punya waktu ya Bu ya. Ya kalau misalnya itu dibarengi dengan sholat taubat juga. Insya Allah itu nanti sembari kita mengingat kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu. Sekali lagi ini nasihat untuk diri saya pribadi juga, karena saya udah ngalamin dan rasanya tuh enak Bu, maksudnya kayak adem gitu ya Bu ya. Sama niatnya, maksudnya niat sholat sunnah ya Bu ya. Usolli sunata taubati rakaat ini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Itu setelah mandi, itu kapanpun dan dalam, maksudnya
waktunya kapan aja boleh ya Bu ya? Iya, monggo dilaksanakan. Ini kita mengikuti sunnah karena sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat bagi sesamanya. Dan kita kan ngikutin siapa Bu? Ngikutin jalannya Rasulullah. Insya Allah saya pun diberitahu seperti ini dari guru-guru saya yang sanadnya, wasilahnya nyambung dari para wali songo gitu ya Bu ya. Jadi enggak, kalau suratannya awal biasa kan Fatihah ya Bu ya. Kemudian baca karena kita mengesahkan Allah, kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu boleh 10 kali ya, atau sebanyak-banyaknya boleh di rakaat pertama ya. Rakaat kedua Ibu boleh baca surat apapun, tapi kalau untuk taubat seperti yang tadi di awal saya bacakan ya Bu ya, yang doanya Nabi ya, doanya Nabi Adam boleh, doanya Nabi apa itu namanya yang ditelan ikan paus itu boleh ya Bu ya. Ya pokoknya yang itu yang tadi la ilaha illa anta boleh. Kemudian ya itu maksudnya di rakaat kedua boleh baca itu, diulang-ulang boleh. Pokoknya terserah Ibu, yang penting dihayati. Jadi gini, kalau kita ngambil kualitas ya Bu ya, bukan kuantitas. Maksudnya kalau kuantitas kan seberapa banyak, tapi kalau kualitas 2 rakaat Ibu benar-benar maksudnya sholatnya sampai diingat semuanya khusus, sampai keluar air mata gitu ya, nangis, itu tanda bahwa hati kita hidup gitu. Itu tanda bahwa kita punya iman di situ. Jadi ketika itu pun nanti gemeteran Bu, dan presentase kebersihannya gitu ya Bu ya, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhannya, juga niatnya. Jadi segala sesuatu amalan, sekali lagi kuncinya wajib lillahi ta'ala. Karena kalau nggak lillah, ini harus disampaikan Ibu, kalau tidak lillah, niatnya apapun amalan kita, misalnya puasa, sedekah atau apa, itu yang ikut bisa makhluk negatif. Jadi bukannya malah baik, jadi buruk. Mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Gitu ya Bu ya. Kemudian kenapa niatnya wajib lillah? Kalau nggak lillah itu sia-sia, nggak ada catatannya, nggak ada ukurannya, jadi kosong. Jadi sebelum melakukan sesuatu amalan apapun itu, usahakan Bismillah. Misalnya saya niat, misalnya sholat ya Bu ya, sholat apa nih, misalnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Ya Allah, hamba niat, kami niat seluruh apa yang ada pada zahir wal batin diri kami. Seluruh zahir batin itu maksudnya nggak cuma raga kita aja ya Bu ya. Insya Allah nanti pikiran. Jadi kita nggak mikirin utang gitu ya Bu ya, nggak mikirin apa-apa. Biasanya kalau sholat kepikiran apa-apa ya Bu ya. Iya. Jadi kunci, iya benar. Jadi kuncinya ada di ya Allah, hamba niat, kami niat. Kami itu adalah semua apa yang ada pada zahir batin diri kita. Ada apa aja Bu? Ibu kalau tahu semua elemen-elemen di dalam diri kita itu banyak Bu. Jadi semuanya nanti satu gitu. Jadi kita nggak mikirin yang aneh-aneh. Hamba niat, kami niat seluruh apa yang ada pada zahir wal batin diri kami. Niat sholat apa gitu ya Bu ya, lillahi ta'ala, karena Allah. Itu diucapkan. Terus semuanya juga diajarkan kepada anak cucunya ya Bu ya. Kalau mau mulai sesuatu baca basmalah. Selesai alhamdulillah. Kuncinya ada di syahadat, salawat, dan Fatihah. Kenapa di surat Al-Fatihah? Karena yang paling penting kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Kita harus yakin dan percaya bahwa manusia diciptakan di dunia ini untuk mengenal Tuhannya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan karena Allah itu menunjukkan bahwa yang tunggal, yang esa, yang ahad, wahid, somad itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebih itu aja Bu, biar saya bisa buka pertanyaan ya. Ya, soalnya ini banyak kalau saya baca nanti. Terima kasih, silakan jika ada yang ingin bertanya tentang kehidupan gak apa-apa Ibu. Kalau saya bisa bantu jawab, insya Allah sesuai kesanggupan. Monggo. Ya Ibu tanya, Ibu duluan biar yang lain ikut. Saya monggo Ibu pakai ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebelumnya kepada semua jemaah Al-Fatayat pada pagi hari ini atau siang hari ya. Pertama saya akan datang ke sini menghadiri undangan. Kalau tidak diniati dengan ikhlas dan niat, mungkin tidak sampai di sini, di majelis ini, Mbak. Ini di sini yang saya tanyakan dengan adanya pengajian Fatayat itu ada positif dari segi kaum-kaum yang ibu sudah lansia bisa membuka hati untuk merujuk ke, kalau istilah dalam organisasi desa itu karang taruna ya Mbak. Di sini saya mengucapkan terima kasih dengan adanya basic seperti ini untuk mengisi peluang bagi ibu-ibu semua, baik yang masih dalam forum kegiatan aktivitas bekerja di mana saja berada, dan untuk ibu-ibu kalangan masyarakat yang masih ada di lingkungan rumah tangga. Ini sebagai bekal kita memberikan fundamental sebagai dasar pendidikan karakter anak-anak kita semuanya. Tidak hanya difokuskan dari segi pendidikan yang ada di lembaga formal, tapi di non formal pun di masyarakat kita perlu dibenahi dari semuanya yang ada di sini, khususnya ibu-ibu. Nah ini yang saya tanyakan kepada Mbak, maaf Mbak atau Pusi ya? Mbak. Oh ya Mbak, maaf ya Mbak, walaupun penjaringan masih timur, tapi saya sudah sangat antusias sekali dengan pengisian penjaringan di basic kita. Ini benar-benar mengisi hati nurani, baik yang sudah melakukan atau belum. Kita bisa membuka mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jelek, mana yang buruk untuk kedepannya demi anak cucu kita semua, Mbak. Yang saya tanyakan, betapa sulitnya kita menghadapi lingkungan baik di luar maupun di dalam keluarga, itu menumbuhkan sikap kerukunan dari basic kita sosial di masyarakat untuk menyatukan supaya dari pergaulan kita di lingkungan tidak saling menyakiti sesama dan tidak menyakiti kita sendiri, dari batasan emosi untuk mengatasi sikap perilaku yang ada di lingkungan kita yang tidak bisa menyinggung perasaan orang lain. Walaupun kita sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin, tapi kan pendapat dari masing-masing orang, baik itu kaula muda maupun tua, karena dari masing-masing SDM-nya itu saja kan sudah berbeda. Ini yang saya maksud dari segi versi umum keseluruhan demi kedamaian lingkungan di forum seperti ini, di rumah, di paguyuban, maupun nanti sebagai bekal dunia dan akhirat. Kayaknya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan penjaringan bisa memberikan gambaran untuk contoh-contoh perigulan figura penjaringan sebagai aula muda yang sudah menjadi jempolan untuk basic keagamaan, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ibu-ibu, saya berterima kasih sekali atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini merupakan cita-cita kita bersama ya Bu ya. Cita-cita kita bersama bahwa biarpun kita itu hidup di negara Indonesia yang berbeda ragamnya ya Bu ya, suku, bangsa, agama, kemudian background, kita itu harus menyadari bahwa dahulu pahlawan-pahlawan Indonesia, para pemimpin, kenapa mewujudkan Pancasila? Yang pertama, sila pertama ya Bu ya, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Itu menyatukan seluruh agama yang ada di Indonesia supaya bisa hidup rukun, saling berbarengan ya Bu ya, damai. Di sini saya akan menjawab sesuai dengan perjalanan saya. Jadi saya itu ngaji begini Bu, nggak serta-merta bim salabim langsung bisa gitu ya Bu ya. Insya Allah saya dididik memang dari kecil, dari umur 12 tahun oleh guru-guru saya yang subhanallah luar biasa. Ketika kita mempelajari tauhid, kita mempelajari agama secara dalam, terutama di sini tasawuf, Al-Quran, dan kita balik kepada Al-Quran serta sunnah Rasul itu sendiri, kita akan membuat hati kita, pikiran kita itu lebih lapang, lebih luas, pandangannya lebih luas lagi ya Bu ya. Jadi ibaratkan kalau misalnya
ini misalnya cangkir ya Bu ya. Kalau dari sini saya lihat misalnya, kalau dari sini saya lihat misalnya cangkirnya ada gagangnya Bu ya, kelihatan gagangnya. Tapi dari sana Ibu lihatnya kan gak ada gagangnya ya Bu ya, dari atas bulat gitu ya. Dari sini, jadi ketika kita mempelajari ini, kita mundur, kita zoom, semua bisa kita lihat kayak gitu. Itu pentingnya kita mempelajari nggak cuma zohir tapi juga batiniah kita. Jadi untuk keseluruhan kuncinya ada di wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami menurunkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, nggak cuma manusia tapi juga hewan, tumbuhan, semuanya ya Bu ya. Semua alam yang ada di bukan hanya muka bumi ini gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan, itu luar biasa, di mana Rasulullah sebagai contoh. Nah, kalau kita manusianya aja masih suka ribut, gimana kita mau tahu alam-alam yang lain gitu. Kuncinya ada pada cinta kasih. Apapun perbedaannya, apapun misalnya perbedaan dalam segi apapun ya Bu ya, pekerjaan, agama, bahasa atau apapun, kalau kita mengedepankan yang namanya cinta kasih dan kedamaian, insya Allah itu bisa terlaksana gitu. Karena saya sangat paham, maksudnya Ibu nanya seperti itu berarti Ibu itu peduli dengan persatuan ya Bu ya, peduli dengan bahwa kita itu sama-sama aja lah gitu, mari dirangkul gitu, senengnya bareng-bareng gitu, susah ya kita ngerasa susah juga gitu ya Bu ya. Nah, itu dia luar biasa sekali gitu ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi rahmat bukan hanya untuk manusia itu sendiri, tetapi juga untuk alam-alam kita yang lain. Di sini sekali lagi saya juga masih belajar, tapi yang dicontohkan juga seperti itu, di mana pertama kita kan tadi kan wasilah ya Bu ya, itu kan untuk leluhur ya Bu ya. Jadi bukan cuma kita yang kebagian, tapi juga leluhur kita. Nah, kalau kita mandang kehidupan sehari-hari dengan misal mohon maaf ya Bu ya, misalnya dengan tetangga gitu ya, dengan biasanya menantu sama mertua gitu ya Bu ya. Terus apalagi saudara, bahkan serumah, kadang gitu sebelahan atau lingkungan, beda desa atau beda kecamatan atau beda kabupaten segala macam, kalau lagi ngumpul tuh di distrik kan macam-macam segala macam ya Bu ya. Jadi yang kita utamakan di sini adalah kita pandang cinta kasih dan kedamaian. Yang kita pandang adalah, oh iya ya, Allah Tuhan kita itu maha berkuasa, menciptakan segala sesuatunya berbeda-beda ya Bu ya. Iya. Coba kalau Allah ciptain sama misalnya ya Bu ya, Islam semua. Ya udah, apa yang mau di ibaratnya benahin gitu ya Bu ya. Terus apa lagi? Misalnya pekerjaannya kan sama nih, misalnya guru semua, yang gak nyambung, gak muter Bu dunia. Ada guru, gak ada murid, aneh gitu ya. Makanya di sini positif dan negatif, atau kalau misalnya nama lainnya itu ada juga yang yin and yang, dimana di sini kita capai keseimbangannya. Kita harus tahu nih, oh aku kurangnya di sini, aku lebihnya di sini. Kita jalanin ridho lillahi ta'ala. Sekali lagi niatnya karena Allah. Ketika kita memandang orang lain beda dari kita, itu biasa ya Bu ya, anggaplah itu kuasanya Tuhan gitu, bahwa oh Allah sedang menunjukkan hambanya yang seperti ini. Kalau dari misalnya gini ya Bu, ini ada orang misal gitu, setiap orang perhatikan pasti ada positif dan negatifnya ya Bu ya. Ketika kita misalnya dicaci nih sama dia gitu, atau diapain, yang kita pandang cari sisi positif dari orang itu. Karena apa? Kita itu layaknya anak kecil menyerap Bu apa-apa yang iya. Jadi misalnya kalau Rasul nyuruh carilah teman-teman yang baik, karena kita pasti serap sifat sikapnya gitu. Jadi kalau orang itu misalnya mengutarakan sesuatu yang negatif, yang kita cari, oh dia baiknya ini, misalnya dia ngomel-ngomel mulu, itu kan negatif ya Bu ya. Cari positifnya, oh dia dermawan, kita ikutin yang dermawannya. Kan kita udah gede ya Bu ya, ya udah paham. Jadi oh ya negatifnya ini, ya udah nggak usah diikutin gitu, cukup tahu aja. Tapi nggak usah bilang kamu begini, ya nggak gitu juga ya Bu ya. Ya insya Allah jika Allah memberikan hidayah kepadanya akan dimudahkan. Makanya pentingnya kita ngaji tuh kayak gini Bu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi acara yang rutin, karena saya juga hanya dititipkan ya Bu ya ilmu yang mudah-mudahan itu bermanfaat. Mohon doanya semoga bisa bermanfaat dunia akhirat. Jadi kita senangnya bareng. Amin, Allahumma amin. Jadi intinya di situ ya Bu ya. Intinya di rahmatan lil alamin. Intinya
seperti Bhinneka Tunggal Ika ya Bu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu ciri khas karakter bangsa Indonesia yang membuat negara kita itu luar biasa gitu, berbeda dari negara-negara yang lain. Nah, di sini kalau misalnya kita bangun pertama dari desa ini dulu ya Bu ya, pasti kan dari diri pribadi, individu, kemudian dibagikan di wilayahnya gitu ya, di desa. Nanti insya Allah mudah-mudahan dikasih jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diridhoi, jadi kita bisa mempersatukan gitu ya. Jadi boleh didengarkan untuk siapapun dari kalangan apapun. Kemudian di sini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kita, bagaimanapun kita, apapun kita, intinya adalah ya nanti mau kemana sih kalau habis dari dunia ini gitu kan ya Bu ya? Ya intinya kan balik. Nah gimana caranya kita balik ke asal? Dalam keadaan siap, dalam keadaan baik, dalam keadaan iya, karena apa? Ini tempat nyari bekal. Perjalanan kita di sana masih panjang. Yang percaya monggo, enggak ya? Enggak apa-apa, gitu ya Bu ya? Ya. Ada lagi Bu sebelum saya tutup? Bisa diterima ya Bu ya? Iya. Udah ya? Ada lagi Ibu? Itu yang muda-muda. Iya, yang muda monggo. Yang masih banyak Iya. unek-unek. Iya. Iya, unek-unek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih pertemuan baru, pengurusnya masih baru juga, anggotanya juga masih baru, saya minta ujangannya biar pengurusnya tambah semangat, anggotanya juga besok semangat bisa hadir lagi. Monggo kepada Ibu. Semangat. Semangat 45 ya Bu ya? Sekali lagi, iya. Dari umur berapa sih Bu? Mohon maaf ini. Dari umur berapa? Dewasa apa? 25. Oh, di atas 25. Ya enggak, ada remajannya kali. Ada remajannya. ABG lah. Iya, iya. Remaja sampai 45. Ya, 20-an ke atas lah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah untuk mencapai semangat itu sendiri, sekali lagi yang harus kita perbaiki adalah niatnya. Jadi kalau kita ikut pengajian ini niatnya buat apa nih gitu. Kalau misalnya memang ini ketika dibentuk, coba saya tanya dulu siapa yang bentuk nih panitia, niatnya buat apa nih? Siapa Ibu? Ibu. Kalau yang mengadakan kan dari Niatnya monggo Ibu. dari Ancap Bonoro. Ya, niatnya Perbaiki moral. maaf gitu. Saya harus ya tahu sebab akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja gitu nggih. Sakmenika kegiatan Fatayat gitu nggih. Memang niki sedaya baru Bu. Jadi untuk desa yang sudah terbentuk Fatayat itu yang sudah lama desa Moncong Lor. Jadi untuk yang lain semuanya baru. Jadi tujuannya itu ya untuk menindaklanjuti kegiatan Muslimat NU itu. Jadi memang dari sana itu NU mengadakan kegiatan Muslimat dan turun ke anaknya yaitu Fatayat. Ya. Jadi Fatayat itu kegiatannya yang paling tidak itu ya masih muda itu. Jadi tujuannya itu agar menambahi pengalaman-pengalaman dan yang jelas itu bisa untuk menindaklanjuti. Contohnya, sing biasanya nggak pernah kumpul-kumpul, jadi ini kan paling nggak kumpul-kumpul Bu. Terus bisa ketok tular Bu. Upamane apa sih kanggone NU? Apa sih faedahe Fatayat dan Muslimat? Kayak gitu. Jadi kan ini pas kumpul-kumpul ada Bu. Jadi ini semua lagi baru, tujuannya yaitu hanya untuk nindaklanjuti dari kegiatan NU. Kan NU itu ada Muslimat, turunnya lagi ke Fatayat. Semua ini baru. Jadi memang semua perlu proses dan perlu belajar ya Ibu.
Jadi tadinya muslimat juga seperti ini. Kenapa kok diadakan muslimat? Yang sekarang muslimat itu sudah melimpah ribu-ribu, di mana-mana itu sudah berbicara muslimat semua. Dan sekarang ini yang berbentuk baru yaitu fatayat. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan semua tambah semangat dan tambah berbarokah ya Bu ya. Sahabat-sahabat semua, karena ini hanya sebetulnya sih ada ketuanya ini dari muslim fatayat. Bukan saya ya Bu, ketuanya ya Bu. Iya, kemarin sudah Ini lagi sekedar pertanyaan jadi saya jawab. Ini saya Ya, nggak apa-apa Bu. sekedar wakil dari ketua Muslimat NU Bu, saya cuma wakil. Wakil itu awak kali sikil ya Bu. Udah hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menambahkan. Ya. Kalau dari kami pengurus insya Allah niatnya niat ibadah untuk silaturahmi, untuk mengisi kegiatan positif. Karena biasanya ibu-ibu muda itu kalau nonggo ya nggak jauh-jauh, jadi biar ada kegiatan positif, kumpul-kumpul positif, silaturahmi dan mendapatkan ilmu. Iya, insya Allah niatnya niat bagus. Alhamdulillah, insya Allah sedikit-sedikit saya paham siapa pendiri NU gitu ya Bu ya. Ulama yang luar biasa, dan kemudian keturunannya beliau, ibu-ibu kenal Gus Dur ya Bu ya? Kenal? Ya, itu juga merupakan salah satu sosok wali yang saya kagumi gitu, dimana beliau pada saat zaman beliau ya Bu ya? Ya, itu semuanya bisa bersatu ya Bu ya? Ya, agama manapun, kemudian contohlah beliau gitu. Contohlah apa ya? Sifat rahmat itu tadi gitu yang beliau bagikan kepada kita semua di sini. Jadi di sini kita harus untuk semangat itu sendiri, perbaiki niatnya. Iya, sekali lagi satu, niatnya wajib lillahi ta'ala karena Allah. Kalau niatnya lillahi ta'ala, kita udah nggak mikirin duit Bu, mau dibayar mau enggak, niatnya dakwah. Kedua, ilmu itu nyerapnya insya Allah gampang ya Bu ya, insya Allah mudah gitu. Kemudian apalagi kalau udah mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu juga lebih mudah. Kemudian dari beliau para pendiri-pendiri pun saya itu juga insya Allah pernah diamanati lah sama beliau gitu ya Bu ya, sama Gus Dur, bahwa kalau ngaji itu ada di syair tanpa waton ya Bu ya. Iya, itu kan udah tersebar dari dulu ya di mana-mana ya Bu ya. Di mana sebenarnya itu semua rangkuman Bu dari kehidupan manusia yang harusnya kita jalani supaya kita selamat di alam sana. Gimana antar tetangga kita harus saling rukun ya Bu ya. Iya. Kemudian ngaji ya, syariat juga gitu ya Bu ya. Kemudian apalagi? Tarekatnya juga, ma'rifatnya juga, hakikatnya juga, supaya kita tahu intinya apa, dalamnya apa. Tapi karena ini masih awal, jadi pelan-pelan ya Bu ya. Tapi apa yang saya sampaikan ini bisa diterima kan ya Bu ya? Iya, dengan bahasa yang insya Allah bisa dimengerti ya Bu ya, nggak berat kan ya? Karena apa? Untuk mencapai suatu kebijaksanaan ya Bu ya. Maksudnya di sini dalam arti kita memandang sesuatu itu lebih luas, kita memang harus maju lagi atau naik lagi ke tingkat batin gitu, dimana yang disentuh bukan cuma zohirnya atau raganya, tapi terutama batinnya, hatinya, nuraninya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang itu dikatakan baik jika hatinya baik, dan maka baiklah seluruhnya. Jadi dimulai dari hati. Makanya di sini kita bersihkan hati dari segala kotoran-kotoran itu tadi ya Bu ya, dengan berzikir, dengan mandi taubat, dengan sholat taubat, insya Allah nanti paham gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat misalnya teman-teman kita yang belum paham ngaji begini, ya wajar ya Bu ya. Ya karena segala sesuatunya butuh proses gitu. Everything need a proses gitu. Kita jalanin aja dan niatkan sekali lagi lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Untuk sekali lagi semangat itu sendiri, pertama perbaiki niatnya wajib lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua silaturahmi ya Bu. Ya, silaturahmi menambah persaudaraan. Kemudian supaya semangat lagi
ini Bu, dibuat rancangan-rancangan, misalnya apa sih itu namanya untuk bulan ini, apa sih itu namanya kalau misalnya nanti program atau sampai tingkat kegiatan-kegiatan atau program-program yang biar nggak bosan gitu. Karena kan kalau itu aja bosan ya Bu ya. Iya. Titik pencapaian. Misalnya apa-apa nih yang mau dicapai dari pengajian muslimat ini gitu. Misalnya pertama yang hadir minimal 100 orang misalnya gitu ya Bu ya. Pertama datang kan ini banyak loh Bu. Tadi saya lihat udah hampir 60 ya Bu ya. Panitia berapa ini tadi? 60 ya? Ya, 60 itu udah luar biasa ya Bu ya. Banyak loh, alhamdulillah. Nah, target Masya Allah. Jadi targetnya misalnya 100. Kan kita seneng kalau tercapai target ya Bu ya. Pertama dari 60, jadi nanti bulan depan naik lagi 70, 80, 90, 100 gitu. Amin Allahumma amin. Itu yang buat semangat dari pengurus panitia itu sendiri, harus ada targetnya. Terus harus tahu nih materi apa nih yang sekiranya penting sama manfaat, menarik supaya orang-orangnya pada mau datang gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang itu satu sama lain intinya saling mengisi satu sama lain, kurang lebih gitu ya Bu ya. Iya. Wallahu a'lam ada bishawab. kegiatan itu Bu, umpama bulan sekarang ini pengajian, terus untuk yang pertemuan depan kadang berjanji, biasanya kadang kayak gitu. Setelah itu juga ada yang semaan, jadi kegiatannya memang ganti-ganti. Alhamdulillah berarti udah terprogram ya Bu ya. Ya, kalau dari pusat biasanya terprogram. Ya, insya Allah kita doakan sama-sama. Senang ya Bu ya? Senang nggak Bu ngaji Bu? Senang ya? Alhamdulillah. Alamin. Baiklah, untuk hari ini saya akhiri ya Bu ya. Sebelumnya kita baca dulu pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pesannya pendek ini Bu, karena baru awal ya Bu ya. Masukilah dan hadapilah kegelapan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, untuk menghadapi gelapnya kehidupan, kalau kita pengen terang, pedomannya kembali lagi kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah, juga kepada fatwa-fatwa para alim ulama dan sesepuh-sesepuh kita ya Bu ya. Ya, sekali lagi saya pasti banyak salahnya, mohon dimaafkan. Saya minta ridhonya sama ibu-ibu semua di sini, berkah manfaat, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Jika dirasa ada sesuatu yang salah, nggak usah diikutin karena berat ya Bu ya. Kemudian apalagi ya Bu, ada saran atau kritik buat saya pribadi Bu? Kalau diterima ya udah alhamdulillah ya, alhamdulillah, makasih Ibu. Minta ridhonya aja ya Bu ya, karena kita sama-sama dakwah lah, sama-sama berjuang untuk negeri kita tercinta ya Bu ya, supaya jadi apa Bu? Negeri Indonesia yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Udah diulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih. Asli mana Mbak? Asli dari Saya gabungan Bu, Cirebon sama sini. bahasa Jawa belum saya. Iya, Jawanya Kalian, karena saya ada orang tua kadang-kadang. Gak bagus. Ibu aja yang doa. Doa penutup biasa aja. Terima kasih kepada Mbak Linda. Sampun hari ini pencerahan ibu-ibu, mungkin manfaat barokah buatan kita sedaya. Acara demi acara sampun kalampahan kanthi lancar. Mbok bilih anggen kula matur kakak ketuan kelepatan kula nyuwun pangapunten ingkang saageng anggenipun. Saderengipun dipun tutup, monggo kita doa majelis nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Monggo kita tutup panti wacan hamdalah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin.